Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, tuan-tuan dan puan-puan, jamaah hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini saya bisa bersilaturahim di tempat yang sangat mulia ini untuk yang kedua kalinya. Mudah-mudahan Allah mencatat pertemuan atau perjumpaan kita ini sebagai amal ibadah yang pahalanya berlipat ganda. Allahumma amin. Terutama kita di tempat yang sangat mulia ini juga niat beriktikaf, yaitu menetap di masjid, yang mana orang yang berada di dalam masjid dan berniat nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala, ini dicatat oleh Allah SWT min ahlil i'tikaf, termasuk orang yang ahli i'tikaf, yaitu menetap di masjid. Maka orang-orang tersebut pertanda sebagai orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kita tidak usah khawatir berada di masjid, karena keamanan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai kalau terjadi seperti di New Zealand, Selandia Baru, yaitu korban terorisme yang dilakukan oleh orang kafir. Memang secara zahir ada sekitar 40 saudara-saudara kita yang meninggal dunia, matinya mati syahid. Tapi hakikatnya mereka itu di hadapan Allah SWT tidaklah mati, tidaklah meninggal dunia, tapi justru mereka telah ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita syuhada yang tertembak di New Zealand benar-benar dijadikan syuhada min ahlil jannah, termasuk dari penduduk surga. Allahumma amin. Kita sebagai umat Islam tentu marah karena saudara kita diperlakukan dengan sedemikian kejam. Tapi kita juga senantiasa bermohon kepada Allah SWT agar kelak kita ini bisa mati seperti mereka. Di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum itu banyak yang bermohon kepada Allah agar matinya mati syahid, karena mati syahid itu sangat luar biasa keistimewaannya. Tapi tidak sedikit atau banyak di kalangan para sahabat Nabi yang beliau ini ikut berperang tatkala ada perang, tapi tidak mati di dalam peperangan. Setelah pulang aman, maka sebagian dari mereka meninggalnya adalah karena sakit, karena tua. Padahal mereka ini ahli perang, dan mereka yakin sekali kalau mati di dalam peperangan ini matinya mati syahid yang sangat nilainya agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita ucapkan berbahagialah saudara-saudara kita di New Zealand yang menjadi korban kebiadaban, kekejaman orang kafir, teroris. Yang kadang-kadang terorisme ini distigmakan atau dituduhkan kepada umat Islam. Tapi ternyata yang terjadi sekarang justru terorisnya ini adalah orang kafir, korbannya adalah umat Islam. Kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan mereka benar-benar dicatat oleh Allah SWT sebagai penduduk surga
atas nama syuhada ahlul jannah, para syuhada yang menjadi calon penduduk surga. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, saat ini kita berada pada bulan Rajab, bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh dengan keistimewaan. Setelah bulan Rajab selesai, maka kita akan memasuki bulan Sya'ban. Dalam bulan Sya'ban juga termasuk bulan yang sangat mulia. Kemudian setelah bulan Sya'ban selesai, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Yang mana bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang selalu ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Banyak peristiwa-peristiwa pada bulan-bulan tersebut. 3 bulan yang oleh Nabi SAW di dalam sabda beliau disebutkan bahwasanya bulan Rajab itu dinisbatkan kepada bulannya Allah. Syahrul Rajab syahrullah. Bulan Rajab itu adalah bulan yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah skala amal perbuatan kita ini langsung dicatat oleh Allah SWT. Dan Allah membanggakan bagi orang-orang yang berbuat baik pada bulan Rajab. Allah sangat membanggakan karena dianggap bulan ini adalah bulan Allah. Tentu Allah akan bergembira kepada orang-orang yang menghormati, mengisi bulan Rajab dengan amalan-amalan yang baik. Ada yang ingin puasa-puasa, ingin bersedekah, ingin beriktikaf, ingin mengaji seperti kita ini, majlis taklim, ya rajin mengaji. Ini pahalanya sangat besar. Kemudian Sya'ban dikatakan wa Sya'ban syahri, kata Nabi Muhammad SAW. Bulan Sya'ban itu adalah dinisbatkan pada bulannya Rasulullah SAW. Artinya pada bulan Sya'ban itu Rasulullah lebih banyak beribadah kepada Allah, lebih banyak menjalankan amal-amalan yang baik. Dan kita umat Islam banyak disunnahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW pada bulan Sya'ban. Kenapa demikian? Karena ayat yang perintah untuk bersolawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turunnya pada bulan Sya'ban. Turunnya pada bulan Sya'ban. Karena itu pada bulan Sya'ban yang dikatakan ini adalah bulannya Rasulullah, kita dianjurkan untuk memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kata Nabi, wa Ramadan syahru ummati. Bulan Ramadan itu adalah bulannya umatku, kata Nabi. Di mana umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan untuk banyak beribadah. Dan juga dikatakan syahrul Ramadan syahrul Quran, yaitu di mana umat Islam diperintahkan untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, serta mengamalkan isi Al-Quran. Ini paling banyak diperintahkan pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan usia kita oleh Allah SWT disampaikan dari bulan Rajab hari ini, kemudian esok bulan Sya'ban, dan esoknya lagi ada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan usia kita sampai pada bulan suci Ramadan di tahun ini. Allahumma amin. Kalau kita bisa memanfaatkan kebaikan, kemuliaan 3 bulan ini, tentu kita akan dicatat sebagai orang-orang min ahli ibadah, orang-orang yang ahli ibadah, yang mereka ini adalah termasuk kekasih-kekasih Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita mencermati pada 3 bulan, ada 3 bulan yang tadi saya sebutkan, Rajab, Sya'ban, dan Ramadan, itu ada peristiwa-peristiwa
Ya, peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa. Kalau bulan Rajab ada satu peristiwa besar, yaitu Nabi Muhammad SAW di Isra dan Mi'rajkan. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu ada pada bulan Rajab. Sedangkan bulan Sya'ban ada satu hari atau satu kejadian yang Allah SWT itu memerintahkan para malaikat untuk laporan atau melaporkan seluruh amal umat manusia secara laporan tahunan, yaitu pada malam nisfu Sya'ban, yaitu pada pertengahan malam nisfu pertengahan Sya'ban, ya, namanya nisfu Sya'ban, yang mana amal ibadah itu oleh Allah SWT diperintahkan kepada malaikat untuk mengangkatnya. Dan Nabi pernah mengatakan, aku ingin sekali tatkala amal ibadah itu dilaporkan kepada Allah SWT, aku dalam keadaan berpuasa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu masih banyak amalan-amalan pada bulan Sya'ban yang kita dianjurkan, ya. Kemudian pada bulan suci Ramadan juga ada dua peristiwa penting pada bulan suci Ramadan. Walaupun bulan Ramadan itu semuanya dari awal sampai akhir semuanya penting, semuanya hebat, tapi ada dua peristiwa yang sangat penting. Apa peristiwa itu? Pertama, peristiwa pada bulan suci Ramadan adalah tempat atau waktu nuzulul Quran. Waktu nuzulul Quran. Ya. Yang kedua adalah malam Lailatul Qadri atau malam Lailatul Qadar. Jadi dua peristiwa ini ada pada bulan suci Ramadan. Ya, ini yang kita cari-cari. Kapan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Nah, kita akan mendapatkan pada bulan suci Ramadan. Dan kapan kita akan memperingati malam nuzulul Quran? Juga pada bulan suci Ramadan. Karena itu kita persiapkan diri kita, ya, semangat kita persiapkan kesehatan kita agar kita bisa mendapati baik keistimewaan bulan Rajab maupun bulan Sya'ban dan juga bulan suci Ramadan. Ya ikhwan, kalau kita sekarang ini berada pada bulan Rajab, tentu akan lebih manfaat kalau kita berbicara tentang hal yang terkait pada bulan Rajab. Peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Para ulama telah banyak mencatat di dalam kitab-kitab mereka peristiwa Isra dan Mi'raj, macam-macam kajiannya, ya. Ada kitab yang kecil, juga ada kitab yang besar, tebal. Guru saya Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dari Makkah Al-Mukarramah, beliau mengarang satu kitab yang khusus membahas tentang Isra dan Mi'raj. Ini berjudul Wa huwa fil ufuqil a'la. Ya, ini satu kitab yang tebal sekali, mungkin sampai 300-400 halaman. Ini kalau kita kaji, kita pelajari, tentu tidak bisa kalau hanya sampai jam 9 atau jam 9:30, tidak bisa. Memerlukan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, karena kitabnya tebal. Tapi untuk mengambil hal yang bijak, tentu saya tidak akan bercerita tentang Isra dan Mi'raj dari awal sampai akhir. Tidak mungkin selesai pada satu malam, ya. Kalau kita akan bicara Isra dan Mi'raj di malam hari ini, itu esok subuh belum selesai. Bisa-bisa kita ini bermalam menginap di masjid, ya. Ibu-ibu tidak boleh pulang nanti, ya, kasihan. Nah, maka akan lebih ringkas kalau saya akan membawa sebuah cerita tentang Isra dan Mi'raj atau riwayat tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW.
tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan Mi'rajkan, banyak peristiwa yang beliau temui. Peristiwa mulai dari beliau berada di Mekah, di kamar, bahkan beliau berada di katil beliau, di katil atau kasur beliau. Itu sudah ada peristiwa. Tatkala beliau berada di katil beliau dalam keadaan tidur terlentang, maka tiba-tiba beliau Nabi Muhammad SAW dijemput oleh malaikat Jibril. Maka diajak perjalanan. Walaupun peristiwanya panjang ini ya, cuman saya akan menggambarkan satu perjalanan ringkas. Perjalanan keluar dari kamar menuju dekat Ka'bah, kemudian dada beliau dibelah, dibersihkan. Kemudian setelah itu beliau diajak pergi ke Baitul Maqdis atau mana? Palestina. Antara Mekah dengan Palestina itu memerlukan waktu yang cukup panjang. Mungkin saya gambarkan antara Pineng dengan Surabaya tempat saya, Jawa Timur. Ya, kalau sekarang harus naik pesawat. Ya, tidak bisa. Kalau jalan kaki jauh, berarti memerlukan waktu durasi yang cukup lama. Sudah bagi perjalanan seorang musafir. Tapi subhanallah, karena kendaraan yang diperuntukkan oleh Nabi Muhammad untuk Nabi Muhammad, karena kendaraan yang diperuntukkan untuk Nabi Muhammad yang dibawa oleh malaikat Jibril itu adalah buraq, maka sekali loncat sekejap mata ini sudah sampai ke Baitul Maqdis. Kemudian dari Baitul Maqdis Nabi Muhammad diajak pergi ke langit pertama, karena langit itu ada 7 tingkatan. Antara langit pertama dengan bumi itu jaraknya yaitu seperti mata melihat ke atas. Yang tampak dari bumi kita melihat ke atas langit, baik siang maupun malam. Kalau siang ada matahari, ada awan, ya, ada apa itu warna kebiru-biruan gitu ya, awan ya, yang biru di atas langit sana. Kalau malam hari ada bintang gemintang, maka itulah jauhnya langit pertama. Itu matahari jutaan kilometer tempatnya dari kita. Itu langit pertama. Kemudian dari langit pertama menuju langit kedua, demikian juga dengan jarak yang sama. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Bahkan dalam riwayat, tatkala malaikat Jibril sampai pada batas yang ketujuh, ternyata di tingkat ketujuh itu ada satu pohon atau rindangnya pohon, ya, pokoknya ini atau akarnya berada di langit keenam, kemudian pokoknya menjulang tinggi sampai tembus langit ketujuh, kemudian rindangnya, dedaunannya ini, ya, itu menggelembung. Maka yang paling atas sendiri namanya Sidratul Muntaha. Kenapa? Ya, karena pohon ini namanya pohon sidroh atau pohon bidara. Muntaha adalah yang paling ujung atas, maka dikatakan Sidratul Muntaha. Besar, bahkan lebih besar daripada jarak antara bumi dengan matahari. Itu besarnya pohon Sidratul Muntaha, yang pada akhirnya malaikat Jibril berada di atas Sidratul Muntaha bersama Rasulullah, bersama dengan kendaraannya itu buraq. Maka Rasulullah diperintahkan oleh Nabi untuk turun, dan buraqnya itu diikat, ya, pada satu tempat. Maka disitulah malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, itla, hei Muhammad, naiklah. Engkau naik. Nabi Muhammad terheran-heran. Apakah bukan di sini tempatku? Oh bukan. Engkau dipanggil oleh Allah SWT untuk naik lagi. Bukan di Sidratul Muntaha, naik lagi.
Sedangkan malaikat Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, tugasku mengantarkan dirimu sampai Sidratul Muntaha. Kalau aku ikut naik, maka diriku akan terbakar. Di sini letak keistimewaan Nabi Muhammad SAW yang tidak terbakar tempatnya tatkala Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah untuk lebih naik lagi di atas Sidratul Muntaha. Banyak peristiwa-peristiwa yang ringkas cerita sampailah Nabi di suatu tempat namanya Mustawa, maka Allah perintah Nabi Muhammad untuk berdiam di situ, namanya satu tempat, ya. Nah, disitulah kemampuan Nabi Muhammad SAW di atas malaikat Jibril. Kemudian Allah berkenan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Bukan berarti Allah ada di Sidratul Muntaha, bukan berarti Allah ada di Mustawa, bukan. Tapi kemampuan Nabi Muhammad sebagai seorang makhluk itu hanya pada batas Mustawa, tempat yang diperintahkan untuk berhenti. Seperti kemampuan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu diperintahkan tatkala Nabi Musa ingin bertemu Allah, maka Nabi Musa diperintahkan untuk naik ke Gunung Tursina. Bukan berarti Allah berada di Gunung Tursina, bukan. Tapi kemampuan Nabi Musa hanya sampai pada batas Gunung Tursina. Maka di situ Allah berbicara dengan siapa? Nabi Musa alaihi salam. Wa kallamallahu Musa taklima. Jadi kemampuan berbeda antara Rasulullah dengan siapa? Nabi Musa alaihi salam. Bahkan berbeda dengan kemampuan malaikat Jibril. Jelas ya? Jadi bukan berarti Nabi Muhammad ada di bukan berarti Allah di mana? Di Sidratul Muntaha atau di langit, bukan. Bukan berarti Allah berada di Mustawa, bukan. Itu tingkat kemampuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Jelas? Nah. Kemudian setelah bertemu dengan Allah dan diberi perintah untuk menjalankan sholat 5 waktu, ringkas cerita, maka malaikat Jibril mengantarkan pulang sampai ke kota Mekah dan dihantarkan sampai ke tempat katilnya, kasurnya, ranjangnya. Itu tidak lama waktunya. Dalam keterangan para ulama dikatakan bahwa katilnya Nabi tatkala dipegang ini, itu masih hangat. Sekarang begini, kita praktek ya. Kalau kita duduk di tempat duduk kita ini, lama lah, kayak sekarang ini ya 1 jam. Terus kita bangun, kira-kira kalau kita sentuh tempat dari duduk kita, hangat apa enggak? Hangat. Karena badan manusia ini mengandung yang hangat, ya. Kira-kira hangatnya karpet atau hambal, ya dah, yang kita dudukin ini kalau kita berdiri ya. Terus sampai dingin itu berapa lama kurang lebih? Setengah jam? Tidak sampai 10 menit? Bolehlah 10 menit. Ya dah, misalnya. Nah, ini ya, saya praktek ya. Ini apa? Kursi. Nah, saya berdiri, saya pegang. Ini hangat. Ya dah. Kira kurang lebih durasinya berapa lama? Biar dingin, ya 10 menit lah. Atau kita perpanjang saja. Berapa? Setengah jam ya, kita perpanjang ya. Setengah jam masih hangat. Yang luar biasa, ternyata katilnya Nabi, tempat tidurnya Nabi, tatkala malaikat Jibril mulai menjemput sampai menghantarkan menghadap Allah SWT, sampai terus pulang lagi kembali kemana? Ke katilnya ini. Katilnya masih hangat. Jadi perlu berapa waktu durasinya? Cuma sebentar. Hanya sebentar.
Quraisy tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, maka orang-orang Quraisy mengatakan, kamu adalah pembohong, kamu adalah penipu. Tidak mungkin, sangat tidak mungkin engkau mengatakan bahwa engkau berangkat dari Mekah menuju Baitul Maqdis, ya, yang tempatnya jauh, luar negeri, kemudian engkau sampai ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai pada batas yang diperintahkan oleh Allah tadi, engkau kembali lagi dan engkau mengatakan ranjangmu ini masih hangat. Ini adalah khayal, ini kebohongan yang nyata. Bagaimana dalil secara ilmiah? Ya, kita perlu dalil secara ilmiah. Maka Nabi Muhammad mengatakan, loh, saya ini benar, betul-betul saya sampai ke Baitul Maqdis. Maka Nabi Muhammad bercerita tentang situasi Baitul Maqdis, masjidnya. Ini masjid apa namanya? Al-Hidayah. Masjid Al-Hidayah. Kalau saya pernah masuk di Masjid Al-Hidayah dan saya bercerita, saya katakan begini misalnya, karpet Masjid Al-Hidayah ini dari depan sampai belakang adalah warna biru dengan garis putih. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul. Berarti saya pernah lihat. Tapi kalau saya bercerita, saudara-saudara, bahwasanya Masjid Al-Hidayah itu warna karpetnya adalah merah dan hijau, itu berarti saya berbohong. Tidak ada warna biru sama sekali, tidak ada warna putih, maka itu namanya berbohong. Betul? Saya juga bisa bercerita bahwasanya Masjid Al-Hidayah ini di paling depan tidak ada tiang di dalamnya, tapi bagian belakang itu ada tiang separuh ke belakang. Ada berapa tiang ini yang kelihatan di dalamnya? 1, 2, 3, betul ya? 4, 5, 6 ya, 1, 2, 3 di kanan, 4, 5, 6 di kiri. Betul enggak kalau gitu? Berarti saya pernah masuk di Masjid Al-Hidayah. Tapi kalau saya bercerita bahwa Masjid Al-Hidayah itu di dalam masjidnya tidak ada tiang sama sekali, itu berarti berbohong. Maka Nabi Muhammad mampu untuk menceritakan tentang keadaan masjid Masjidil Aqsa, Al-Aqsa, bagaimana dalamnya, bagaimana atasnya, bagaimana ini semua diceritakan sehingga orang-orang kafir Quraisy tidak bisa mengelak lagi dan mengatakan apa yang dikatakan Muhammad itu adalah suatu kebenaran. Ini namanya bukti ilmiah. Ya, bukti ilmiah. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya ikhwan, alhamdulillah Nabi kita diberikan keistimewaan oleh Allah dengan tingkat yang sangat, pangkat yang sangat tinggi, derajat yang sangat mulia. Bahkan derajat beliau di atas derajatnya malaikat Jibril, padahal malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia di kalangan para malaikat. Itu satu peristiwa yang sangat luar biasa. Dan mukjizat lagi, ternyata perjalanan yang sangat luar biasa itu hanya memerlukan durasi yang sangat pendek. Ya, baik, walaupun sekarang ada orang yang bisa terbang pakai pesawat jet, tapi apa bisa tembus sampai ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Tidak bisa. Orang sampai ke bulan aja, ya, masih memerlukan waktu bertahun-tahun. Itu pun kalau benar sampai ke bulan. Belum ada orang yang mengatakan dirinya aku sampai matahari, belum ada. Belum kan? Ya, aku sampai Saturnus, belum ada. Aku sampai planet Jupiter, belum ada. Yang ada masih bulan, padahal bulan ini adalah planet yang paling rendah. Betul? Demikian dan seterusnya. Kemudian ada satu hal lagi. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, yang namanya Isra itu adalah perjalanan Nabi dari Mekah menuju Baitul Maqdis atau Palestina, namanya Isra. Sedangkan Mi'raj
yaitu dari Palestina untuk menuju Sidratul Muntaha. Ini namanya Mi'raj, naik ke atas. Ya, naik ke atas namanya Mi'raj. Dalam peristiwa Mi'rajnya Nabi itu, Nabi diperlihatkan banyak peristiwa-peristiwa. Yang ini kalau kita pelajari sangat bermanfaat untuk kita umat Islam. Banyak peristiwanya. Salah satu dari peristiwa yang dilihat langsung oleh Nabi tatkala dalam perjalanan Mi'raj itu, beliau melihat satu kaum yang makan pohon namanya az-zakum. Pohon zakum ini pohon yang berduri. Besok di hari kiamat ada namanya pohon zakum. Ya. Dan juga ada pohon-pohon lain yang kalau orang Mekah sekarang mengatakan itu adalah pohon syaukah, syajarah syaukah. Apa itu syajarah syaukah? Pohon yang isinya itu duri dan durinya besar-besar. Ini biasanya kalau di Mekah rantingnya yang berduri itu dimakan oleh onta. Jadi onta-onta itu hebat-hebat. Kalau makan duri, makan duri yang apa ya, sebesar inilah kurang lebih saya katakan ya. Durinya pohon namanya syajarah syaukah sebesar ini, itu dimakan oleh onta-onta. Kalau kita ya, jangankan duri segini ya, durinya ikan saja kalau menempel atau menusuk di lidah kita gimana, sakit enggak? Sakit. Kalau onta ini enggak, makan. Kalau bahasa Jawa, suaranya begini Pak, kalau orang Jawa atau orang Indonesia ya, makan pohon ini seperti makan kerupuk gitu. Kraus gitu. Ini namanya syajarah syaukah. Gambarannya seperti itu. Kalau pohon zakum, ya yang pernah saya lihat di gambarnya itu kecil-kecil, tapi durinya juga banyak. Durinya banyak. Mungkin kalau kita melihat pohon salak, pernah tahu pohon salak? Itu kan berduri. Ya, kalau kita disuruh makan pohon salak bagaimana Pak? Jangankan pohon salak, kulit salak saja sakit ya. Kita suka durian kan? Ya durian yang kita makan itu dagingnya. Kalau kita disuruh makan apa nih? Kulitnya durian, bagaimana Pak? Sakit. Tidak bisa bayangkan sakitnya. Kurang lebih begitulah gambaran yang dilihat oleh Nabi. Ada sekelompok orang yang dilihat, ternyata kelompok ini makan pohon yang berduri. Mungkin lebih mudah. Gambaran bagi kita adalah makan kulit durian. Makan kulit durian. Heran Nabi Muhammad. Itu kenapa orang-orang kok makan pohon yang sangat menyakitkan, banyak durinya? Atau kalau saya bahasakan, itu kenapa orang-orang kok makannya kulit durian, kok bukan dagingnya durian? Ya, maka malaikat Jibril menjawab, wahai Rasulullah, itu sebenarnya gambaran dari umatmu yang kedekut, pelit. Jadi orang-orang yang pelit, kedekut ya, pelit, kedekut, itu digambarkan kelak di akhirat ibarat orang yang suka makan duri-duri, pohon ya berduri. Orang yang tidak suka bersedekah, kalau punya harta dimakan sendiri. Ini gambaran orang-orang kedekut, gambaran orang-orang yang pelit. Apalagi bahasanya pelit, kedekut, terus ya itulah ya. Subhanallah. Karena itu ya ikhwan, kalau bisa janganlah kita menjadi orang yang kedekut, jangan kita menjadi orang yang pelit. Dulu di zaman Rasulullah SAW ada satu peristiwa. Ada seorang wanita
tiba-tiba datang kepada Rasulullah menangis dan minta tolong kepada Rasulullah, ya Rasulullah tolonglah aku. Engkau lihat tanganku ini dalam keadaan tidak bisa bergerak. Kalau bahasa sekarang stroke, ya, bahasa sekarang apa? Stroke. Tiba-tiba tanganku ini tidak bisa bergerak. Satu dari tangan yang ini bisa bergerak, satu tidak bisa bergerak. Ya, ini bisa, yang ini tidak bisa. Maka Rasulullah bertanya, kenapa wahai ibu kok tanganmu tidak bisa bergerak? Atau bahasa lebih mudah, kenapa engkau kok stroke tanganmu itu? Padahal orang ini orang sehat sebelumnya, dikenal sebagai orang sehat biasa-biasa saja. Tiba-tiba di hari itu tangannya sakit, stroke, tidak bisa bergerak. Maka sang ibu itu bercerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini semalam bermimpi. Aku tidur dan mimpi. Aku itu mimpi bahwa kiamat sudah terjadi. Sudah terjadi kiamat. Begitu aku melihat kiamat sudah terjadi, maka aku cari orang tuaku. Nah, sampailah aku masuk di suatu tempat, ternyata tempat itu aku lihat adalah neraka. Dan aku temui ibuku, orang tuanya. Ya, orang sini ibu juga ya, mama. Ya. Mamaku, ibuku ada di neraka. Padahal saya tahu kalau ibuku ini yang punya suami, yaitu ayahku, ini adalah wanita yang taat kepada suaminya. Dia ahli ibadah, taat kepada suaminya, ahli ibadah dan taat kepada suaminya. Gambaran wanita atau istri solihah. Maka aku tanya, wahai ibu, kenapa engkau ada di neraka? Dan yang mimpi ini melihat ibunya membawa apa? Lemak, syaham, lemak. Apa yang ada daging terus ada lemaknya ya, lemak di sini ya. Gaji. Apa orang sini bilang? Ini daging, kalau kita nyembelih kambing ya, ada daging kan warnanya merah. Terus kan ada minyak-minyak itu yang kental itu, apa namanya? Lemak juga ya, lemak. Kalau orang Malang, orang tempat saya namanya gaji ya. Ini lemak. Yang satu pegang lemak tangannya, yang satu ini pegang handuk kecil. Tahu handuk kecil? Ya. Apa ya yang biasa untuk kalau ibu-ibu di dapur ini kalau misalnya kotor dibersihkan dengan apa ini? Kain kecil itu. Apa namanya, Pak? Ah? Yang keras, Pak? Gak denger, Pak. Apa Pak namanya orang sini? Kain ya. Kain lah. Saya tidak tahu istilah orang sini. Kalau orang sana namanya serbet, Pak. Orang Indonesia namanya apa? Serbet, kain serbet. Itu loh kalau ibu-ibu masak. Atau kalau kita berada di kedai ya, ada macam tisu. Tisu dari kain ya, tisu dari kain. Saya tak tahu namanya, orang sini bilang apa, cakap apa tak tahu. Sudah. Satu pegang lemak, satu pegang apa? Tisu dari kain tadi itu ya, kain. Itu api neraka, api neraka. Setiap menyala mendatangi badannya, badan si ibu tadi itu ditolak dengan dikibaskan ini dengan lemak dan dengan kain tadi itu, dikibas-kibaskan. Seperti kalau misalnya ada hewan mau datang, terus kita bawa benda ya, kita kibaskan, gitu ya, pakai api, Pak, api yang menyala-nyala. Subhanallah, ditanya, wahai ibu, kenapa engkau ada di neraka? Dan kenapa engkau membawa lemak dengan kain tadi itu? Maka dijawab, wahai anakku, ibumu ini dulu waktu di dunia tidak pernah sedekah
kecuali sekali bersedekah lemak dan sekali bersedekah kain tisu tadi itu saja yang alhamdulillah dalam seumur hidup hanya itu sedekah ibu kepada orang lain. Dan dua benda itu yang lumayan menyelamatkan ibu dari sengatan api neraka secara langsung. Luar biasa. Kaget si anak. Padahal wanita solihah ya, sama suaminya taat, ahli ibadah, tapi pelit, tak suka sedekah. Pelit kedekut, tak suka sedekah. Kemudian bertanya si anak itu, wahai ibu, di manakah ayah? Kata ibu, ayahmu aku lihat ada di surga. Loh, kenapa ibu tidak ikut ke surga? Ya, ayahmu melarang ibu untuk ikut. Padahal ayahmu ini di tempat yang sangat luar biasa. Kata ayah tidak boleh mengajak ibu walaupun ayahmu itu masuk surga. Kemudian ditanya, kenapa ayah bisa masuk surga wahai ibu? Dulu ayah itu suka bersedekah, sedangkan ibu ini pelit, kedekut, malas untuk sedekah. Kalau ayahmu itu rajin bersedekah, maka dia sekarang mendapatkan tugas khusus yang ada di dekat telaga Kautsar, telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya si anak perempuan tadi itu pergi mencari tempat ayahnya dan ketemu, melihat bahwa ayahnya itu sedang menuangkan telaga Kautsar ya, kepada banyak orang, dituangkan begini, ambil, dituangkan ya, memberi minuman orang itu. Maka aku tanya kepada ayah, wahai ayah, ayah tahu enggak kalau ibu di neraka sekarang? Ya aku tahu. Kenapa ayah kok baik hati dengan orang-orang ini, sedangkan ayah kok tidak baik hati dengan ibu? Padahal ibu itu kan taat sama ayah, selalu menurut sama ayah. Kata ayahnya dijawab, begini anakku, bukan aku pelit sama ibumu. Itu akibat ibumu dulu pelit kepada orang, kedekut kepada orang, tidak suka sedekah pada orang, maka aku dilarang oleh Allah untuk membantu ibumu. Dilarang oleh Allah SWT untuk membantu ibumu. Kata si anak, wahai ayahku, bolehkah sekali saja aku minta air? Kasihan ibu itu kepanasan dan kehausan, sekali saja. Maka sang ayah tetap mengatakan, tidak ada izin dari Allah untuk mengambilkan air telaga Kautsar karena apa? Ibumu pelit dan tidak ada jatah bagi orang yang pelit kedekut dari telaga Kautsar. Maka si anak ini memperhatikan terus ayahnya mengambil untuk orang lain ya, bersedekah terus. Sampai ada waktu kesempatan si anak ini mengambil air tanpa setahu ayahnya, mengambil tangannya ya, mengambil di telaga Kautsar, sudah dibawa lari sampailah kepada ibu, tujuannya untuk menolong ibunya. Karena si anak ini berpikir itu haknya ayah, diambil kemudian diberikan kepada ibunya. Nah, belum sampai kepada ibunya, bangunlah si anak. Si anak bangun, tiba-tiba tangannya ini stroke. Tangannya stroke, tidak bisa bergerak. Akhirnya esok hari si anak ini menangis. Dia mengatakan, itu kan telaga Kautsar, telaganya Rasulullah, miliknya Rasulullah ya dah. Maka si anak ini akan minta kehalalan,
izin kepada Rasulullah, maka datanglah si anak ini jumpa dengan Rasulullah dan minta syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi itu bercerita kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkenan untuk berdoa kepada Allah di atas tangan anak wanita itu, ya, si ibu wanita itu yang bermimpi tadi. Kemudian didoakan oleh Nabi, dimaafkan. Kemudian sang anak tersebut tiba-tiba tangannya sembuh kembali. Jadi hikmah yang kita ambil dari hikayat ini dan ada di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ada banyak yang meriwayatkan, ya, banyak yang meriwayatkan. Apa yang bisa diambil? Bahwa Nabi Muhammad melihat satu kaum tatkala Isra dan Mi'raj itu orang-orang yang kedekut ternyata berbahaya. Karena itu janganlah kita menjadi orang kedekut. Hendaklah kita ini suka, ya, apa? Bersedekah. Ini hikmah yang bisa kita ambil. Luar biasa. Dalam riwayat lain, ini Nabi Muhammad juga pernah bercerita. Ini kan Isra dan Mi'raj, ya. Isra dan Mi'raj itu saya katakan tergantung dari mana kita mengambil hikmah. Ya, saya sedang mencari hikmah tentang bagaimana agar kita ini menjadi orang yang ahli khair, dermawan, suka memberi, suka bersedekah. Ya, jangan mengingkari rezeki, ya dah. Kalau kita mengingkari rezeki, kalau Allah murka maka akan dicabut. Kalau kita juga diberi oleh Allah SWT kenikmatan-kenikmatan, jangan lupakan orang yang memerlukan. Jangan kita nikmati sendiri, jangan. Karena kalau kita memberi, maka akan lebih oleh Allah SWT, diberi yang lebih banyak. Tapi kalau kita kedekut, kalau kita pelit, maka sedikit demi sedikit harta kita, rezeki kita akan dicabut oleh Allah SWT. Suatu saat Nabi bercerita tentang kejadian Bani Israel. Itu Bani Israel di zaman dahulu kala. Ada satu peristiwa bahwa di zaman itu ada 3 orang. Yang satu ini punya penyakit kusta, penyakit lepra atau penyakit belang. Apa ini namanya? Tangannya ini warnanya belang, badannya. Ada kadang-kadang ada orang yang sakit, ya, dari kecil, ya, atau mungkin dari besar sakit kemudian dia belang, hitam putih, itu namanya belang. Sama orang sini bilang belang juga, sopak. Nah, sopak, ya, orang sopak, ya, sopak itu belang. Itu satu orang. Ada lagi temannya dia, orang yang tidak punya rambut, botak. Tahu botak, ya? Sopak, botak. Yang satu sopak, yang satu botak. Yang ketiga, matanya tidak bisa melihat alias buta. Jadi ada orang 3, ya, yang satu sopak, yang satu botak, yang satu buta. Kemudian Allah SWT perintah kepada seorang malaikat. Malaikat ini diperintahkan oleh Allah SWT untuk mendatangi 3 orang tadi. Datanglah malaikat. Pertama ketemu dengan orang yang sopak, yaitu yang kulitnya belang, hitam putih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mungkin saya lebih menceritakan lebih mudah, ya. Wahai bapak yang sakit sopak, ya. Kira-kira di dunia ini apa yang paling menyenangkan hati bapak? Di dunia ini yang paling menyenangkan hati bapak kira-kira apa? Namanya orang sakit, Pak. Pasti minta sembuh, ya. Betul. Kalau kita lagi sakit perut ini, sakit perut, wah, ini berada di restoran yang restoran yang besar, makannya juga percuma, Pak, tak pakai bayar, tapi sakit perut ini. Kalau ditanya, kamu paling suka itu minta makanan yang apa? Ya, mau tom yum atau cari tanggas?
Kira-kira pilih mana? Cari tandas. Betul. Sakit perut, nggak bisa tahan. Dikasih makanan suka deh dia, tak suka. Cari tandas dulu, itu yang paling disenangi. Nah, si sopa ini ditanya sama malaikat, kira-kira yang paling kau senangi itu apa? Maka dijawab, yang paling aku senangi adalah kesembuhan dari penyakitku, yang gara-gara penyakitku ini aku banyak dihina oleh masyarakat, dipandang rendah. Maka aku kepingin jadi orang yang bersih kulitku, bisa tampan, bersih, disenangi semua orang. Namanya orang sakit. Ya, seperti tadi itu ya, orang sakit perut bukan cari makan, orang sakit perut cari tandas, toilet, ya. Itu yang paling disukai, betul. Subhanallah, oleh malaikat tiba-tiba diusap, tangannya diusap, badannya. Tiba-tiba menjadi orang yang bersih, wajahnya bersih, kulitnya bersih, menarik. Itu sangat bahagia sekali. Kemudian ditanya sama malaikat, wahai bapak yang sakit sopa, engkau sekarang sudah sembuh dan engkau sudah normal. Kira-kira engkau kepingin apa lagi yang bisa menyenangkan hatimu? Maka secara spontanitas mengatakan, aku ingin punya onta. Ya zaman itu namanya kekayaan itu mawashi. Mawashi itu ya binatang ternak. Kalau sekarang orang kaya itu minta mobil, ya dah, handphonenya yang harganya mahal. Itu orang sekarang. Kalau orang dulu yang namanya kaya itu namanya arbabul mawashi, pemilik binatang-binatang ternak, mulai onta, sapi, kambing dan seterusnya. Kata orang tadi, aku ingin onta. Maka malaikat itu tiba-tiba berdoa kepada Allah dan dapat onta yang bunting. Bunting tahu hamil. Onta yang hamil, yang kurang lebih sebulan lagi akan melahirkan. Sudah, saking karena senangnya si sopa ini akhirnya hidupnya hanya merawat onta. Bagaimana caranya onta yang bunting, onta yang hamil itu bisa mempunyai anak? Wah sibuk. Alhamdulillah, sebulan berikutnya punya anak lah. Dan anaknya ini beberapa. Sampai dalam riwayat hadis itu dikatakan ontanya si sopa yang sudah sembuh ini banyak satu lembah. Sebanyak satu lembah, satu bukit. Ini semuanya onta milik si sopa ini. Luar biasa. Malaikat tadi itu datang kepada orang yang botak. Si botak didatangi, wahai bapak ingin apa yang paling kau sukai? Sama jawabannya, aku ingin sembuh dari botak ini. Karena aku selalu dihina sama warga masyarakatku. Panggil tak botak, tak enak. Saya kepingin menjadi yang bisa tampan. Maka diusaplah botaknya itu, akhirnya sembuh. Kemudian ditanya, bapak kepingin apa? Jawabannya sapi. Kalau tadi minta onta, ini minta sapi. Akhirnya oleh malaikat diberi sapi yang bunting juga. Peristiwanya sama. Pada bulan berikutnya sapinya melahirkan, sedangkan orang menjadi tampan, tidak botak lagi, dan akhirnya sibuk ngurusi sapi. Dan diriwayatkan sapinya juga satu lembah atau satu bukit. Ini sapi milik si botak yang sudah sembuh. Yang terakhir, malaikat dan itu mendatangi si buta. Ditanya, wahai bapak, kamu ingin apa? Ringkas cerita, aku ingin sembuh. Aku ingin menikmati keindahan dunia. Selama ini aku hanya dengar ceritanya, tapi tidak bisa melihat. Aku ingin sembuh. Maka diusaplah matanya oleh malaikat, akhirnya sembuh. Sujud syukur orang ini, Masya Allah. Kemudian ditanya, kamu ingin apa? Dijawab, ingin kambing.
Maka diberi oleh malaikat itu kambing yang bunting, sama. Cuman ini onta, ini sapi, yang ini kambing. Akhirnya kambingnya ini juga satu lembah. Nah, berjalan beberapa tahun berikutnya, maka Allah mengutus malaikat yang tadi itu untuk kembali ke bumi. Hei malaikat, sekarang waktunya ujian, ya, tes ujian. Ya, kamu datangi satu persatu. Datanglah malaikat kepada si sopa. Assalamualaikum. Dan malaikat ini diperintahkan oleh Allah untuk berpenampilan seperti orang miskin, musafir yang kehabisan bekal, tidak punya apa-apa. Maka tatkala datang malaikat, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wahai bapak, tolonglah aku ini adalah musafir, aku orang miskin yang tidak bisa makan. Ringkas cerita begitu ya. Aku pernah melihat ada orang yang seperti engkau ini Pak Sopa gitu ya. Dulu ada orang sakit, kemudian dia sembuh, kemudian dia menjadi kaya. Apa bukan engkau wahai Bapak Sopa? Kata si Sopa ini marah. Siapa bilang aku pernah Sopa? Dan aku ini normal. Dan itu onta-onta ini adalah warisan dari nenek moyangku. Berbohong dia. Dan dimintai satu, tidak dikasih. Akhirnya Allah murka. Dan malaikat mengatakan, kalau betul omonganmu itu wahai si Sopa, itu onta memang milik dari keluargamu, warisan-warisan dari nenek moyangmu. Kalau itu kau benar, maka ucapanmu itu menjadi doa. Tapi kalau itu bohong, ucapanmu juga akan menjadi doa, dan engkau akan kembali seperti sedia kala. Ditinggallah oleh malaikat. Tiba-tiba ontanya banyak yang mati, dan si Sopa kembali marah, kembali dia sakit, gateran, akhirnya kembali Sopa. Datanglah malaikat kepada si botak. Ternyata si botak punya perilaku yang sama, pelit. Dimintai satu, tidak dikasih Pak, pelit, kedekut. Ringkas cerita marah, Allah marah. Akhirnya sapinya pada mati, dan semuanya terjadi seperti sedia kala. Maka si botak pun kembali menjadi orang miskin, dan botak suka diejek oleh kawan-kawannya. Tinggal satu. Begitu malaikat ini datang kepada si buta dan mengatakan, wahai si buta, Bapak, tidakkah engkau melihat diriku ini? Engkau melihat bahwa aku adalah musafir yang tidak punya apa-apa, aku orang miskin. Bolehkah aku minta seekor kambing saja untuk bekal hidup? Oleh si buta dikatakan, persilakan wahai Kisana, ya. Wahai Kisana, saya pun dulu pernah mengalami buta. Kemudian aku ditolong, diberi doa sama orang, atau didoakan sama orang, maka aku diberi kenikmatan sedemikian rupa. Itu dari Allah SWT. Kamu ambil seberapapun semampu kamu ambil. Sudah terlalu banyak aku punya kambing. Subhanallah, akhirnya malaikat ini berdoa kepada Allah atas kebaikan hati orang buta yang sudah sembuh tadi menjadi normal. Dia tidak pelit, dia tidak kedekut, dia suka sedekah. Maka ucapannya itu menjadi doa. Akhirnya ditetapkan oleh Allah menjadi pemilik kambing yang lebih banyak daripada semula. Berkahnya dia ini tidak pelit, tidak kedekut. Itu dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena itu kita di dalam kehidupan kita ya berupaya, bukan berarti menghambur-hamburkan uang, bukan ya. Tapi kita ini jangan sampai kalau sedekah itu berapapun besarnya, tidak ada namanya menghambur-hamburkan uang. Tapi kalau kita belanja untuk diri kita sendiri dengan bermegah-megahan yang melebihi batas kewajaran, itu namanya menghambur-hamburkan uang. Tapi kalau misalnya ini ada pembangunan masjid, kita punya uang 1 miliar ringgit misalnya ya, itu kita semua akan tanamkan
di masjid, maka itu tidak menghambur-hamburkan uang karena tasarrufnya karena uangnya itu disalurkan kepada tempat kebaikan, yaitu pembangunan masjid, atau misalnya ada orang yang pembangunan madrasah Islam, kan ada gitu ya, atau membantu anak-anak yatim, anak-anak fukara dia santuni, maka ini tidak ada yang namanya berhambur-hamburan, tapi itu adalah kebaikan yang Allah akan melipat gandakan, seperti cerita yang tadi, suami istri, suaminya ahli sedekah, ternyata dia berada di dekat telaga Kautsar, sedangkan istrinya yang kedekut. Ternyata istri yang kedekut tadi itu walaupun taat pada suaminya, dia ahli ibadah, karena kedekut, naudzubillah min dzalik, sampai dia berada di neraka. Untung dia masih pernah sedekah lemak sama kain, ya, kain kecil tadi itu untuk membersih, ya dah. Untung dia ini pernah sedekah. Andai kata tidak sama sekali, kurang lebih bagaimana? Maka akan dimakan oleh api neraka. Nauzubillah min dzalik. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, saya kira waktunya juga sudah semakin malam, dan kita berada di masjid ini juga akan melaksanakan sholat isya, ya. Kurang lebih itu dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan dalam bulan yang sangat mulia ini kita dijadikan oleh Allah SWT hamba yang ahli khair, suka bersedekah, suka beribadah, suka peduli terhadap urusan agama Allah SWT, itu agama Islam. Allahumma amin. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.